Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para santri dan santriwati rahimakumullah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bertemu kembali di sekolah kita ini untuk menuntut ilmu. Salawat beserta salam senantiasa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan. Para santri dan santriwati rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi ke atas muka bumi ini untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki mukjizat masing-masing. Kita mengetahui begitu banyak mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kapal untuk Nabi Nuh, kapal yang begitu besar yang membawa berbagai jenis makhluk, dan kapal itu menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya. Padahal pada waktu itu belum ada di atas muka bumi ini orang yang bisa membuat kapal, apalagi kapal besar seperti yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kita mengetahui mukjizat Nabi Ibrahim misalnya. Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Namrud ke dalam api yang begitu besar, api yang berkobar-kobar, tapi api tidak membakar Nabi Ibrahim, malah menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mengetahui mukjizat Nabi Musa, ada tongkat Nabi Musa yang bisa membelah lautan, dan beliau mukjizatnya yang lain, beliau memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan keluar bercahaya. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam begitu banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya beliau menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang sakit sopak, yang kulitnya belang. Bahkan beliau memberitahu apa yang disimpan oleh orang di dalam rumahnya. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh para nabi. Semua mukjizat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi, tujuannya adalah supaya kaumnya membenarkan nabi tersebut dan tidak mendustakannya. Begitu pula dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan begitu banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang teragung dari mukjizat beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang berlaku sepanjang masa, bukan hanya berlaku dan dilihat oleh orang-orang yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi oleh orang-orang yang hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat beliau yang lain ini yang akan kita ceritakan pada pagi hari ini, yaitu tentang Al-Isra wal Mi'raj. Ini adalah salah satu dari sekian banyak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW di dalam dakwahnya tidak melewati jalan yang mulus. Banyak sekali ujian, banyak sekali rintangan, cobaan dan gangguan yang beliau hadapi dari orang-orang kufar Quraisy ketika beliau berdakwah. Apalagi pada waktu Rasulullah SAW berdakwah di Makkah. Begitu banyak gangguannya. Beliau didustakan, dicela, dihina, direndahkan. Ketika beliau pergi ke Taif untuk menyampaikan dakwah ini, malah beliau diusir dari Taif. Dilempari dengan batu sampai tumit beliau berdarah. Dan orang-orang yang selama dakwah beliau selalu mendukung Rasulullah SAW sekarang sudah pergi. Siapa itu? Abu Talib dan juga istri Rasulullah SAW. Siapa? Istri Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu taala anha. Orang-orang yang senantiasa mendukung dakwah Rasulullah SAW. Abu Talib adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membela Rasulullah sejak kecil, mempertahankan Rasulullah, membela Rasulullah dari setiap gangguan orang-orang kufar Quraisy. Apapun bentuk gangguan yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap Rasulullah, Abu Talib selalu membelanya. Khadijah radhiyallahu taala anha
adalah istri Rasulullah SAW yang membela dakwah Rasulullah dengan hartanya. Begitu besar pengorbanannya dengan hartanya. Dan ia adalah wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW sebelum yang lainnya. Khadijah radhiyallahu taala anha. Dua orang ini telah meninggal dunia. Sehingga tahun tersebut, tahun meninggalnya Abu Talib dan tahun meninggalnya Khadijah dikenal dalam tarikh dengan nama Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebelumnya juga Rasulullah SAW dikucilkan di suatu tempat di gunung namanya Syi'bi Abi Talib. Di situ Rasulullah dan keluarganya dikucilkan. Tidak boleh orang Makkah berinteraksi dengan mereka. Tidak boleh ada bahan makanan yang sampai kepada Rasulullah dan keluarganya. Terkucil selama 3 tahun, dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 Hijriah. Jadi begitu banyak cobaan, rintangan, musibah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di dalam dakwahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau, menghibur hati beliau dengan adanya Al-Isra wal Mi'raj. Tentang Al-Isra wal Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita di dalam surah Al-Isra ayat pertama. Allah SWT berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari minal masjidil haram, dari Masjid Al-Haram di Makkah ilal masjidil aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allazi barakna haulahu, yaitu masjid yang kami berkahi sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini adalah ayat yang sarihah, ayat yang sangat jelas yang menerangkan tentang Isra, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjid Al-Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini disebut dengan Al-Isra. Sebelumnya dikisahkan bahwasanya Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Jibril membelah dada Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di perkampungan Sa'ad bin Bakar saat beliau kecil. Beliau juga pernah dibelah dadanya, dikeluarkan bagian setan dari dada beliau, yaitu berbagai macam dorongan-dorongan keburukan yang ada dalam diri manusia, itu sudah dikeluarkan dari dada Rasulullah SAW saat beliau kecil. Begitu juga hal yang sama terjadi ketika Rasulullah SAW akan Isra dari Masjid Al-Haram ke Masjidil Aqsa. Jibril datang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencuci dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Kemudian Jibril membawa satu wadah yang berisi dengan ilmu dan hikmah dan keimanan. Kemudian dituangkan ke dalam dada Rasulullah SAW, kemudian ditutupi kembali. Ini adalah suatu peristiwa yang wajib untuk kita imani. Meskipun menurut akal kita hal itu adalah suatu hal yang sangat ajaib, sangat aneh. Tapi Rasulullah SAW mengisahkannya dalam hadis yang sahih bahwa Jibril datang membelah dada Rasulullah SAW, mencuci hatinya dengan air Zam-Zam, kemudian menuangkan hikmah, ilmu dan iman ke dalam dada Rasulullah SAW, kemudian merekatkannya kembali. Kemudian Rasulullah SAW bercerita, kata Rasulullah SAW, summa utitu bil buraq, kemudian dihadirkan ke hadapanku al-buraq. Apa itu al-buraq? Wa huwa dabbatun abyad tawilun fauqal himar wa dunal bighal. Buraq yaitu hewan tunggangan yang warnanya putih dan panjang, lebih besar dari himar dan lebih kecil dari bighal. Yada'u hafirahu 'inda muntaha tarafihi. Dia meletakkan kakinya di ujung penglihatannya, sangat cepat, Farakibtuhu summa ataitu Baitul Maqdis. Lalu aku menunggangi burak tersebut, kata Rasulullah SAW. Kemudian aku mendatangi Baitul Maqdis di Palestina. Jarak yang begitu jauh ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam satu malam.
ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Oleh sebab itu, di awal surah Al-Isra Allah mengatakan subhana, maha suci. Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha suci untuk membuat hal seperti ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, farabattuhu bil halaqah allati yarbutu bihal anbiya. Lalu aku ikatkan binatang tersebut ya di suatu lingkaran di mana para nabi sebelumnya mengikatkan binatang mereka di sana. Summa dakhaltul masjid fasallaitu fihi tahiyatal masjid rak'atain. Lalu aku masuk Masjid Al-Aqsa, kemudian aku salat 2 rakaat di dalamnya. Summa kharajtu. Kemudian aku keluar dari masjid tersebut. Jadi Rasulullah SAW dari Makkah ya melakukan perjalanan yang sangat cepat dengan burak ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian beliau mengikatkan binatang tunggangannya di sana. Kemudian beliau salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Ya, kemudian beliau keluar dan Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Ya, faja'ani Jibril bi'ina'in. Jibril datang membawa sebuah bejana min khamrin, dari khamar. Bejana wadah yang berisi khamar. Wa ina'in min labanin, dan bejana yang lain yang berisi susu. Fakhtartul laban, kata Rasulullah SAW. Saat itu aku memilih susu. Faqala Jibril alaihi salam, maka Jibril alaihi salam berkata, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah. Jadi di Masjidil Aqsa Rasulullah SAW diberikan 2 wadah oleh Jibril alaihi salam. Wadah yang pertama adalah wadah yang berisi khamar, yang memabukkan. Dan wadah yang kedua adalah wadah yang berisi susu, yang menyegarkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memilih wadah yang berisi susu. Apa kata Jibril? Ikhtartal fitrah. Engkau telah memilih yang fitrah, yang sesuai dengan fitrah manusia. Yaitu beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW berkisah, summa urija bina ila sama. Nah, perjalanan Isra berhenti ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian seterusnya adalah tentang Al-Mi'raj. Al-Mi'raj artinya naik dari Al-Masjidil Aqsa ke langit ya, dan ini disebut dengan Al-Mi'raj. Kata Rasulullah SAW, summa urija bina ila sama. Kemudian kami dinaikkan ke langit. Fastaftaha Jibril. Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit yang pertama. Faqila man anta. Maka ditanyakan, siapakah engkau yang meminta pintu langit untuk dibukakan? Qala Jibril. Jibril menjawab, saya adalah Jibril. Qila wa man ma'aka. Ditanyakan lagi, siapa yang bersama engkau? Qala Muhammad. Dikatakan oleh Jibril, yang bersama saya adalah Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilaih. Ditanyakan lagi oleh malaikat yang menjaga langit. Kata malaikat tersebut, apakah dia telah diutus sebagai rasul? Qala qad bu'itsa ilaihi. Jibril mengatakan dia telah diutus sebagai rasul. Fafutiha lana, lalu pintu langit itu dibukakan untuk kami. Fa iza ana bi Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di langit yang pertama saya bertemu dengan nenek moyangnya sekalian manusia, Adam alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Farahaba bi. Adam alaihi salam, kata Nabi, menyambutku. Wada'a li bi khair, dan ia mendoakan kebaikan untukku. Ini yang terjadi di langit yang pertama. Summa urija bina ila sama'is saniyah. Kemudian kata Rasulullah SAW, kami dinaikkan ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril alaihi salam. Maka Jibril alaihi salam meminta pintu langit yang kedua untuk dibukakan. Faqila man anta. Ditanyakan, siapakah engkau? Qala Jibril. Jibril mengatakan, saya adalah Jibril. Qila wa man ma'aka. Ditanyakan lagi, siapa yang bersama engkau? Qala Muhammad, yang bersama saya adalah Muhammad. Wa qad bu'itsa ilaih. Ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Qala qad bu'itsa ilaihi fafutiha lana. Kata Rasulullah, kata Jibril, dia telah diutus sebagai rasul, ya. Jadi penduduk langit pun sudah mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Fafutiha lana, maka dibukakanlah pintu langit yang kedua. Kata Rasulullah SAW, fa iza ana bibnail khalah. Di langit yang kedua ternyata saya bertemu dengan dua orang nabi yang merupakan sepupu. Isa ibnu Maryam wa Yahya bin Zakaria. Isa ibnu Maryam dan Yahya bin Zakaria adalah 2 orang nabi yang merupakan sepupu. Ibu mereka adalah adik kakak, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, farahaba bi wa da'awa li bi khair. Keduanya menyambutku, Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria, keduanya menyambut Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengisahkan, kemudian saya dinaikkan dengan Jibril ke langit yang ketiga.
Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit. Dikatakan, siapa? Jibril menjawab, saya adalah Jibril. Siapa yang bersama engkau? Dikatakan oleh Jibril, yang bersama saya adalah Muhammad. Lalu pintu langit dibukakan. Pintu langit yang ketiga dibukakan. Siapa yang beliau temukan atau yang beliau temui di langit yang ketiga ini? Kata Rasulullah SAW, Faiza ana bi Idris. Di langit yang ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris. Farahababi wa da'ali bi khair. Dia menyambutku, kata Rasulullah SAW, dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Rasulullah SAW dinaikkan lagi ke langit yang kelima. Maka Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit yang kelima. Jibril berkata, ya, atau ditanyakan, siapakah engkau? Jibril menjawab, saya adalah Jibril. Lalu ditanyakan lagi, siapa yang bersama engkau? Jibril menjawab, yang bersama saya adalah Muhammad. Kemudian ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus sebagai Rasul? Jibril menjawab, dia telah diutus sebagai Rasul. Kata Rasulullah SAW, Faiza ana bi Harun. Di langit yang kelima, saya bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Sama, beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Rasulullah SAW mengisahkan, saya kemudian dinaikkan ke langit yang keenam. Antum tahu jarak langit satu dengan yang lain, 500 tahun perjalanan, ya, ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam satu malam. Kemudian Nabi SAW mengisahkan, kemudian saya dinaikkan ke langit yang keenam. Sama, ya. Kemudian siapa yang ditemukan oleh Rasulullah SAW di langit yang keenam? Faiza ana bi Musa alaihissalam. Di langit yang keenam, saya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Rasulullah SAW, saya dinaikkan ke langit yang ketujuh. Dan Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit. Dan ditanyakan, siapakah engkau? Jibril mengatakan, saya adalah Jibril. Ditanyakan, siapa yang bersama engkau? Jibril menjawab, yang bersama saya adalah Muhammad SAW. Siapa yang beliau temui di langit yang ketujuh? Kata Rasulullah SAW, Faiza ana bi Ibrahim. Di langit yang ketujuh, saya bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur. Dia menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kullu yawmin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilaihi. Baitul Ma'mur itu adalah suatu tempat ibadahnya para malaikat di langit, ya. Setiap hari masuk ke sana 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali darinya, tidak keluar lagi dari tempat tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, setelah beliau melewati langit demi langit, bertemu dengan nabi demi nabi, kata Rasulullah SAW, summa zahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian saya dibawa ke Sidratil Muntaha. Wa iza waraquha ka'azanil fialah. Ternyata daun-daun pohonnya di sana seperti telinga-telinga gajah. Wa iza samaruha qalqilal. Dan buah-buahnya seperti nampan yang sangat besar, seperti kula, tempat air yang sangat besar. Falamma ghasyiha min amrillahi ma ghasyiha. Taghayyarat fama ahadu min khalqillahi yastati an yan'atuha min husniha. Kemudian dia diliputi oleh berbagai macam cahaya yang sangat indah. Sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mensifatkannya, menjelaskan bagaimana indahnya, ya, Sidratul Muntaha tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, Fa'auhallahu ilayya ma'auha. Lalu Allah wahyukan kepadaku apa yang diwahyukannya. Apa itu? Fafarada alayya khamsina salatan. Di langitlah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada Rasulullah 50 kali solat, ya, fi kulli yaumin wa lailah, dalam setiap hari dan setiap malam. Fanazaltu ila Musa, lalu saya bertemu kepada Nabi Musa, turun bertemu dengan Nabi Musa di langit yang keenam. Faqala, maka Nabi Musa bertanya, ma farada rabbuka ala ummatika? Apa yang Tuhan engkau telah wajibkan atas umatmu? Qultu, kata Rasulullah SAW, khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah, 50 kali salat dalam sehari dan semalam. Qala irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Nabi Musa mengatakan, kembalilah bertemu Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ummataka la yutiquna zalik. Karena umatmu tidak sanggup mengerjakan 50 kali salat dalam sehari dan semalam. Kemudian Rasulullah SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keringanan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurangi 5 dari 50, 45 kali dalam sehari dan semalam. Ini awalnya salat difardukan kepada kita 50 kali sehari dan semalam. Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu kembali dengan Nabi Musa bertanya, apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Kata Rasulullah SAW, Allah telah wajibkan atas umatku 50 kali salat dalam sehari dan semalam. Nabi Musa mengetahui
bahwa umat engkau ini Muhammad tidak akan sanggup mengerjakan 50 kali solat dalam sehari dan semalam. Jangankan 50, yang 5 kali aja banyak yang bolong. Ya. Maka Musa alaihissalam menyarankan Nabi kita yang mulia untuk meminta keringanan kepada Allah SWT. Nabi kembali kepada Allah SWT dan Allah mengurangi 5 kali ya solat dalam sehari dan semalam menjadi 45 kali. Kemudian Nabi SAW kembali dan bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa bertanya, apa yang telah Allah wajibkan kepada umatmu? Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada dia salat sebanyak berapa tadi? 45 kali. Dan sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya, falam azal arja baini wa baina rabbi wa baina Musa alaihi salam. Saya selalu bolak-balik antara Tuhanku dengan Musa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailah." Wahai Muhammad, sesungguhnya salat yang diwajibkan itu adalah 5 kali dalam sehari dan semalam. Likulli salatin ashrun. Ya, dan setiap kali kamu salat kamu mendapatkan pahala 10 paling kurang. Fazalika khamsuna salatan. Jika kamu salat 5 kali dalam sehari dan semalam, maka artinya kamu mengerjakan 50 kali salat. Nah, inilah tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengisahkan bahwa beliau pada pagi harinya telah kembali ke negerinya di Makkah. Perjalanan yang begitu lama ditempuh dalam waktu yang sangat cepat dan kembali ke negerinya di Makkah dalam waktu yang sama, dalam malam yang sama. Apa sikap orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW yang menceritakan tentang perjalanan yang beliau alami dalam satu malam tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Lamma kana lailatan usriya bi." Ketika malam aku diisrakan, wa asbahtu bi Makkah, dan pada pagi harinya aku kembali ada di Makkah. Kata Rasulullah, "Wa araftu anna an-nasa mukazzibi." Aku tahu orang-orang akan mendustakanku. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, "Faqa'ada mu'tazilan hazinan." Pada pagi harinya Rasulullah duduk jauh dan bersedih karena beliau tahu akan didustakan apa yang beliau sampaikan kepada orang tersebut. Kemudian apa? Famarra bihi aduullah Abu Jahlin. Maka lewatlah di hadapan Rasulullah musuh Allah SWT yaitu Abu Jahal. Faja'a hatta jalasa ilaihi. Ia datang dan duduk di hadapan Nabi SAW. Faqala lahu kal mustahzi, hal kana min syai'. Kata Abu Jahal seperti orang yang mengolok-olok Rasulullah SAW, dia mengatakan, hal kana min syai'. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Faqala Rasulullah SAW, na'am. Kata Rasulullah, iya, ada sesuatu yang terjadi. Apa itu kata Abu Jahal? Kata Rasulullah SAW, innahu usriya bi bil lail. Innahu usriya bi al-laila. Kata Rasulullah, malam ini saya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Jahal, ila Baitul Maqdis. Apakah engkau diisrakan ke Baitul Maqdis? Summa asbahta baina azhurina. Kemudian pada pagi harinya engkau ada di tengah-tengah kami? Qala na'am. Rasulullah SAW bersabda, iya. Falam yurahu annahu yukazzibuhu. Rasulullah SAW melihatnya bahwa dia sekarang tidak mendustakannya. Makhafatan yajhaduhul hadis iza da'a qaumahu ilaihi. Karena dia takut akan akan dimusuhi oleh kaumnya kalau dia mendustakan Nabi saat itu. Kemudian kata Abu Jahal, ara'aita in da'auta qaumaka inda'autu qaumaka tuhaddithuhum ma haddastani. Kata Abu Jahal, ya dia ingin mempermalukan Nabi SAW. Bagaimana pendapatmu kalau aku kumpulkan kaummu di sini, lalu kamu kisahkan cerita yang kamu alami tersebut? Faqala Rasulullah SAW, na'am, iya silahkan. Maka Abu Jahal berkata, hayya ma'syara bani Ka'b bin Lu'ay. Wahai seluruh suku Ka'ab bin Lu'ay. Fantafadat ilaihil majalis. Saat itu majlis itu penuh dengan manusia. Waja'u hatta jalasu ilaihima. Mereka datang dan duduk di hadapan Nabi dan Abu Jahal. Kemudian kata Abu Jahal, hadis qaumaka bima haddastani. Kata Abu Jahal, kamu kisahkan, kamu ceritakan kisah yang tadi kamu kisahkan kepadaku. Kata Rasulullah SAW, innahu usra bil laila. Kata Rasulullah, malam ini saya diisrakan.
orang-orang Makkah yang kufur kepada Rasulullah SAW bertanya, kemana? Apakah ke Baitul Maqdis? Ya, kemudian pagi hari kamu ada di sini lagi? Kata Rasulullah, iya. Saat itu apa? Famin baina musaffiqin, ada yang bertepuk tangan. Wa min baina wadi'in yadahu ala ra'sihi ta'ajjuban. Ya, ada yang meletakkan kepalanya di kepalanya karena merasa sangat aneh. Bagaimana orang yang mereka tahu bahwa Baitul Maqdis itu sangat jauh, ya, 2 bulan perjalanan pulang pergi, bagaimana ditempuh dalam waktu 1 malam. Kemudian mereka menguji Rasulullah SAW. Kata mereka yang pernah melihat Baitul Maqdis, ya, kalau begitu kamu ceritakan kepada kami bagaimana bentuknya Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW mengisahkan kepada mereka. Kata beliau, fazahabtu an utu. Saya ceritakan bagaimana bentuknya Baitul Maqdis itu, kata Rasulullah. Fama ziltu an utu hatta iltabasa alayya ba'dun na'tib. Maka aku terus mengisahkan kepada mereka tentang Baitul Maqdis. Sampai ada beberapa bagian dari ya Baitul Maqdis itu yang belum jelas bagiku, kata Rasulullah SAW. Faji'a bil masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala saat itu langsung menghadirkan Masjid Aqsa di hadapan Rasulullah SAW. Wa ana anzur, dan saya melihatnya dengan mata kepala saya. Kufar maka tidak melihat, ya. Tapi Rasulullah SAW melihat ada Baitul Maqdis di depan beliau. Di sini dikatakan duna dari iqalin au aqilin, yaitu di hadapan rumah iqal atau di hadapan rumah aqil. Sampai akhirnya orang-orang kufar Quraisy membenarkan, ya, bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah pergi ke Al-Masjidil Aqsa. Karena mereka, ya, ketika mendengar penjelasan Rasulullah SAW, mereka melihat betul Masjidil Aqsa sebelumnya, dan ketika dijelaskan bentuk-bentuknya oleh Rasulullah SAW, pas seperti yang mereka ketahui. Sehingga mereka tidak bisa mendustakan Rasulullah SAW. Ini kemudian bagaimana sikap para sahabat ridwanullah taala alaihim? Orang-orang kufar Quraisy, ya, mereka mendustakan Rasulullah SAW. Tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Tapi bagaimana dengan para sahabat ridwanullah taala alaihim? Kita bisa lihat misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika diceritakan, disampaikan kepada beliau bahwa Rasulullah SAW, ya, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, ketika Rasulullah SAW diisrakan dari ke Masjidil Aqsa, asbaha yatahaddatsun nasu bizalika. Pagi harinya orang sibuk membicarakan hal itu. Fartadda nasun mimman kanu amanu bihi. Bahkan sampai ada orang yang murtad, padahal mereka sebelumnya beriman kepada Nabi SAW. Wasaddaquhu, mereka sebelumnya membenarkan. Tapi ketika Rasulullah SAW mengisahkan kepada kita suatu kisah yang menurut mereka tidak mungkin terjadi, mereka murtad kembali ke dalam agama Islam. Kemudian apa? Wasa'u bizalika ila Abi Bakrin. Mereka, ya, ingin bertemu dengan Abu Bakar. Pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka ingin menggoyahkan keimanannya. Apakah engkau percaya? Teman engkau Muhammad SAW mengisahkan bahwa dia telah diisrakan oleh Allah SWT ke tempat yang sangat jauh dalam 1 malam. Apa kata Abu Bakar? Ya. Kata mereka kepada Abu Bakar, "Hallaka ila sahibuka yaz'umu annahu usriya bihi al-laila ila Baitul Maqdis?" Apakah engkau percaya kepada temanmu wahai Abu Bakar? Apakah engkau percaya kepada Muhammad yang dia mengatakan bahwa saya sudah diperjalankan ke tempat yang sangat jauh dalam 1 malam? Apa kata Abu Bakar? Awaqala zalik? Apakah Muhammad SAW telah mengatakan hal tersebut? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, la in kana qala zalika laqad sadaq. Jika ia mengatakan hal itu, maka ia telah berkata yang benar. Inilah keimanan seorang mukmin. Ketika dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang sesuatu yang dia tidak lihat, Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat sesuatu yang tidak dilihat oleh para sahabat. Orang yang mukmin, yang beriman kepada Rasulullah SAW, mereka percaya sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jika kata Abu Bakar, jika dia mengisahkan, menceritakan tentang hal itu, laqad sadaq,
sesungguhnya dia telah berkata yang benar. Rasulullah SAW yang selama hidupnya tidak pernah berdusta sama sekali. Tidak pernah ada orang yang melihat Rasulullah SAW berdusta. Dipercaya sebelum beliau menjadi Rasul. Tapi ketika beliau jadi Rasul, banyak di antara manusia yang mendustakannya. Kita sebagai seorang mukmin, wajib bagi kita mempercayai tentang adanya mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. Ya, karena diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih yang panjang. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Rasulullah SAW ke langit? Untuk menjemput satu perintah yang merupakan perintah yang paling utama bagi kita, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Kewajiban-kewajiban yang lain, zakat, puasa, haji, Allah SWT wajibkan di bumi. Tapi sholat Allah wajibkan di langit kepada Rasulullah SAW. Menunjukkan betapa pentingnya sholat ini. Maka kita sebagai seorang muslim jangan pernah menyanyiakan, ya, menelantarkan, mengabaikan sholat 5 waktu ini. Bukankah kita mengetahui bahwa rukun Islam yang 5 setelah syahadatain adalah as-salah, menegakkan sholat. Jangan pernah meninggalkannya sama sekali. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan safar, dalam keadaan menetap. Siapapun kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.